يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Usul fikih dalil itu Pak, dari sisi jelas atau tidak penunjukannya itu dibagi. Ada nas, ada zahir, ada mujmal, ada mubayyan. Nas itu adalah dalil yang maknanya cuma satu, tidak ada makna yang lain. Jelas, gamblang sudah. Ini namanya apa? Nas. Contoh nas sabda Nabi, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu arak. Wa kullu khamrin haram. Setiap arak itu haram. Rasulullah mentansis jelas tegas di situ. Setiap yang memabukkan itu apa? Haram. Setiap yang memabukkan haram. Nas. Ada lagi namanya zahir. Apa zahir? Yaitu dalil yang mempunyai dua makna atau lebih, tapi yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Makna yang satu lebih kuat daripada makna yang lainnya. Nah, kebanyakan perselisihan para ulama itu dalam masalah dalil yang seperti ini, Pak. Apakah makna hadis ini sesuai dengan zahirnya atau tidak? Paham tidak, Pak? Hah? Nggak paham ya? Iya. Tolong fokus dulu ke saya, Pak. Jangan ngeliatin Bang Heru. Masalahnya antum pada ngeliatin Bang Heru sih. Ya. Yang ceramah saya bukan Bang Heru. Nas itu tadi apa? Dalil yang maknanya cuma satu, jelas, gamblang sudah. Tidak mengandung makna yang lain. Zahir apa? Dalil yang memiliki dua makna atau lebih, tapi salah satunya yang paling kuat. Paham tidak, Pak? Saya mau tanya, kalau saya ngomong ke antum, saya ngelihat singa tadi, apa yang antum pahami? Kau diem? Tadi saya ngelihat singa, yang antum pahami apa? Enggak, singa ini apa maknanya? Yang antum pahami hewan buas. Masih ada enggak kemungkinan yang lain makna singa? Ada. Yaitu lelaki yang kuat dan hebat, pemberani, singa. Tapi kiasan. Ada enggak kemungkinan saya bilang, saya melihat singa tadi maksudnya laki-laki yang kuat? Ada kemungkinan enggak, Pak? Ada. Tapi yang paling kuat yang mana? Makna yang pertama, binatang. Karena perkataan seseorang harus dibawa dulu kepada makna yang langsung dipahami. Paham tidak? Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali kalau ada indikasi. Contoh, saya tadi melihat singa menunggang kuda. Gak mungkin antum pahami itu binatang ternak. Binatang buas. Gak mungkin orang nunggang kuda kok. Berarti apa maknanya? Oh, maknanya laki-laki yang, berarti makna yang kuat tadi tidak mungkin kita pakai karena ada indikasi yang menunjukkan memalingkan makna kepada makna yang, paham nggak, Pak? Paham? Sekarang, Pak, kalau kita berbicara sehari-hari, yang kita ambil makna yang lemah atau makna yang kuat? Kuat dulu. Nggak boleh dibawa kepada makna yang lemah kecuali dengan dalil atau indikasi. Paham tidak? Kalau ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, beliin ayam ke pasar. Pulang-pulang bawa kambing." Bapaknya bengong, "Kamu kok bawa kambing?" "Pak, yang saya pahami kata ayam itu binatang ternak. Jadi saya pahami dari perkataan Bapak semua binatang ternak bisa saya beli." Boleh nggak bapaknya marah, Pak? Ngambek. "Woi, ayam tuh beda sama kambing, tahu?" Ayam ya ayam, yang dipahami yang lain. Paham nggak, Pak?
Kalau orang itu memahami dalil belum apa-apa sudah dibawa kepada makna yang lemah dan dibuang makna yang kuat tanpa ada apa? Dalil atau indikasi, inilah Pak kesesatan. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam. Kalau ada orang misalnya mengatakan, ya, oh makna ayat ini kiasan aja, sebenarnya maknanya begini. Kita minta dalilnya mana? Kalau itu kiasan, buktinya apa? Kalau Al-Quran itu Pak dibawa kepada makna yang lemah dulu, berarti Al-Quran gak fasih. Disebut fasih itu kalau kita langsung pahami tanpa harus berpikir lebih dahulu. Maksudnya dalam berpikir dalam artian maknanya jelas, artinya sesuai yang tampak kepada kita. Kita berbicara sehari-hari aja pasti memahami sesuai dengan makna yang kuat, ya gak? Mas tolong dong ambilin baju saya. Tolong dong ambilin baju. Ya. Pasti yang antum Pak pahami baju apa Pak? Hah? Pakaian. Ya udah. Nggak mungkin antum berpikir, oh baju mungkin pakaian. Pakaian kan ada dua, ada celana, ada baju. Ya udahlah, yang penting saya pakaian lah, ambil lah. Celana diambil. Salah. Tolong dong ambilin pensil, pulpen diambil. Salah Pak seperti ini. Jadi kalau nas beda dengan dohir. Paham tidak? Jadi kalau sudah ada nas, pendapat siapapun minggir. Kias minggir. Gak boleh. Tapi kalau dohir dilihat. Ya, ada enggak dalil yang memalingkan dari makna dohir kepada makna yang? Kalau tidak ada, wajib kita memegang kepada dohirnya dulu. Paham tidak Pak? Nah, makanya Pak, ini keyakinan seluruh ulama. Wajib memahami dalil kepada dohirnya dulu. Gak boleh dibawa kepada makna lain yang lemah kecuali dengan dalil. Kita yang berpegang kepada dohir seringkali disebutnya oleh orang apa? Dohiri itu. Itu gak dohiri Pak? Terlalu memahami sesuai dengan teks dan lahiriah. Masya Allah Pak. Saya bilang kalau kita nggak lahiriah, susah loh kita berinteraksi. Karena semua ucapan manusia pasti sesuai dengan lahiriahnya dulu kita pahami, ya nggak? Demikian pula perkataan Allah dan Rasulnya. Harus. Ini sahabat. Saya berikan contoh. Para sahabat itu mengambil ayat sesuai dengan lahiriahnya dulu. Sampai ada dalil yang memalingkannya. Ketika Allah turunkan firman-Nya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman. Perhatikan Pak, dalam bahasa Arab zalim di sini nakiroh, dalam bentuk nafi, peniadaan lagi. Dalam bahasa Arab, nakiroh dalam bentuk nafi ini mempunyai makna umum. Mana apa? Berarti mencakup semua kezoliman. Semua apa? Kezoliman. Faham tidak? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka keamanan dan mereka dapat hidayah. Mendengar ini sahabat berat banget Pak mendengar ayat ini. Wallahi berat para sahabat. Datanglah mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Paham tidak Pak? Lihat para sahabat mengambil memaknai kata zolim dalam ayat ini sesuai dengan apa? Bentuknya dulu yang bersifat apa? Umum. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim ya Rasulullah? Kalau ternyata syarat untuk dapat keamanan, dapat hidayah, tidak pernah buat zolim, kami tidak mampu itu ya Rasulullah. Karena kami manusia pasti pernah berbuat apa? Dosa. Sedangkan dosa termasuk kezoliman enggak? Sekecil apapun dosa zolim enggak Pak? Zolim. Makanya sahabat paham usul fikih enggak? Paham banget. Mereka paham betul-betul bentuk bahasa Arab dan kefasihan mereka. Maka baru Rasulullah SAW menjelaskan, bukan itu maksud zolim dalam ayat itu. Apa kalian tidak mendengar ayat yang lain? Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim.
Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang rupanya Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan zalim itu apa? Syirik. Baru para sahabat paham makna zalim di sini rupanya yang lain. Apa itu? Syirik. Paham tidak, Pak? Nah, itulah metode para sahabat dalam memahami ayat, dalam memahami dalil. Tidak boleh dipalingkan dulu kepada makna yang lain kecuali kalau memang ada dalil yang kuat. Beda dengan orang yang tidak mengikuti metode para sahabat. Ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arasy. Apa kata mereka yang tidak menerima Allah bersemayam di atas arasy? Istawa kan maknanya banyak. Ya. Tidak bisa kita bawa kepada satu makna. Padahal, Pak, istawa itu kalau istawa doang betul maknanya ada 6. Tapi kalau istawa ala setelahnya ada ala, tidak ada makna kecuali satu. Itu ala dan ala wartafa, tinggi. Ya, dan ini yang dipahami oleh para ulama bahasa Arab seperti Ibnul Arabi, ya, dan yang lainnya. Ya. Nah, mereka tidak menerima Allah bersemayam di atas arsy. Ketika mereka mengatakan membawakan ayat ini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, gak mungkin Allah bersemayam di atas arasy. Kenapa? Gak masuk di akal. Karena kalau Allah bersemayam di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Mereka jadikan dalil akal untuk memalingkan. Padahal ya akhi, dalil akal ini tidak boleh dijadikan dalil kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan nas. Dengan tidur, Mas. Pusing ya, nggak paham ya? Apa gimana? Khusyuk, Ustaz, khusyuk. Pahami ya. Tolong, ini masalah cukup butuh pemahaman soalnya. Ya. Maka mereka palingkan, oh maksudnya istawa itu istaula. Istaula artinya menguasai. Jadi artinya apa? Ar-Rahman menguasai arasy. Padahal, Pak, seorang ulama bahasa Arab terkemuka mengingkari pemahaman ini. Beliau bernama Ibnul Arabi. Beliau ketika mengatakan, ada orang mengatakan istawa di sini maknanya istaula. Apa kata dia? Uskut, diam kamu. Dalam bahasa Arab, kata istaula menguasai itu tidak bisa kecuali kalau ada lawannya. Allah menguasai aras. Artinya istaula dalam bahasa Arab itu menguasai kalau ada lawannya. Kalau ada apa? Seperti misalnya Jakarta diduduki oleh Belanda, kemudian kita lawan, menanglah kita. Kita yang menguasai Jakarta misalnya, Pak. Maka kita itulah namanya istaula. Itu dalam bahasa Arab kata Ibn Arabi. Iya. Sedangkan Allah tidak ada lawannya. Siapa lawan Allah? Emang sebelum dikuasai oleh Allah arasy itu siapa yang menguasai itu arasy? Nggak ada, Pak. Maka dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebelum arasy nggak ada. Sebelum Allah menciptakan arasy, Allah di mana? Kepo. Kok kepo? Iya, Pak, karena Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mikirin kayak gituan pakai akal susah loh, Pak. Terus sebelum Allah menciptakan langit dan bumi termasuk arasy, Allah di mana, ngapain aja Allah? Kepo loh. Enggak usah ditanya itu. Itu urusan Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Iya, Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya ya akhi, ya, para sahabat nggak pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih caranya Allah tertawa? Enggak. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada seorang Arab Badawi, Allah tertawa. Apa kata Arab Badawi ini? Lan na'dima khairan min rabbin yadhak. Kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Allah yang tertawa. Orang Arab itu nggak tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tertawanya kayak kita apa gimana ya? Dipikirin nggak ada satupun sahabat nanya kepada Rasulullah begitu, Pak. Iya.
Inilah yang akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, metode para sahabat dalam masalah akidah. Ya. Dalam masalah fikih, dalam masalah yang lain, memahami dalil sesuai dengan apa? Lahiriahnya dulu. Tidak memalingkan kecuali dengan apa yang adanya apa? Dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Paham tidak Pak? Na'am ya akhal Islam. Ya.